Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Hari ini kita masih berbicara berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah Al-Masih yang dijanjikan. Satu orangnya. Ada orang yang suka memutar balik keterangan ini dengan mengatakan Nabi Isa Israili alaihissalam akan datang untuk menjadi pemimpin kita, sedang Al-Quran kita tetap menjadi imam kita. Betapa mereka yang mengatakan seperti ini berani telah memutar balikan hadis tersebut dengan mengikuti hawa nafsunya. Padahal di dalam hadis tersebut tidak tercantum kata Al-Quran. Apakah Al-Quran Syarif itu merupakan makhluk hidup seperti kita umat manusia? Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, hadis berikut ini yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim membantah pendapat keliru tersebut, yakni kaifa antum idza nazala ibnu maryama fikum imamukum minkum, yaitu artinya adalah bagaimana keadaan kamu apabila Ibnu Maryam turun di antara kamu, maka ia menjadi imam kamu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini ditahriskan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Anbiya dan dalam Kitabul Iman. Juga dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ada pula di dalam satu riwayat lain dikatakan di akhirnya, yaitu Fa'imamukum minkum, artinya adalah maka dia menjadi imam kamu, sedang dia ada di antara kamu juga. Hal ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim juz 1 bab Nuzulul Masih. Jadi betapa jelasnya keterangan ini. Keterangan ini menyatakan bahwa bukan Nabi Isa Israili alaihissalam yang akan datang ke dunia ini, melainkan Isa yang dijanjikan itu adalah seorang yang berasal dari umat Islam sendiri. Ada orang berkata bahwa Isa yang dijanjikan itu adalah Ibnu Maryam, Nabi Isa Israili alaihissalam yang dahulu, bukan orang lain. Kalau bukan Ibnu Maryam sendiri yang datang, bagaimana maksud kata Ibnu Maryam tersebut? Jawabannya adalah memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Isa ibnu Maryam akan datang. Akan tetapi menurut firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, bahwa Nabi Isa Israili alaihissalam sudah wafat. Oleh karena itu tidak mungkin datang lagi ke dunia ini. Dengan demikian pasti bahwa Nabi Isa yang dijanjikan itu adalah seorang dari umat Islam itu sendiri, yang banyak memiliki persamaan seperti Isa ibnu Maryam Israili alaihissalam, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Dari berbagai jawaban ini mengenai Nabi Isa yang dijanjikan, kalau diperhatikan benar-benar, maka akan menjadi nyata bahwa pada hakikatnya Al-Mahdi di akhir zaman tidak lain adalah Nabi Isa yang dijanjikan itulah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, untuk menguatkan hal tersebut, saya akan menyampaikan beberapa alasan berikut. Yang pertama, Nabi kita Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, La mahdiyu illa Isa bin Maryam. Artinya adalah tidak ada Mahdi kecuali Isa. Terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah juz 2 Kitab Al-Fitan
bab Sidatuz Zaman nomor hadis 4039, atau di dalam Darul Fikr Beirut, Lebanon 2004 Masehi. Ada seorang meriwayatkan hadis ini bernama Muhammad bin Khalid al-Jundi yang menjadi permasalahan, yaitu kata sebagian orang bahwa perawi tersebut tidak diketahui keadaannya atau majhul. Tetapi Imam Yahya bin Mu'in yang sudah diakui sebagai imam dalam hal memeriksa keadaan perawi hadis tersebut menyatakan, sesungguhnya Al-Jundi itu seorang perawi yang dipercaya. Terdapat di dalam Muqaddamah Ibnu Khaldun halaman 363. Apalagi Imam Syafi'i rahmatullah alaihi menerima riwayat ini dari Al-Jundi telah menyebutkan demikian, yang artinya apabila seorang yang adil meriwayatkan suatu riwayat dari seorang lain, maka berarti bahwa orang lain ini adalah seorang yang dipercaya, terkecuali kalau diketahui suatu cacat lagi. Terdapat di dalam Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 232. Maka jelaslah bahwa riwayat ini sahih karena Imam Syafi'i juga menerima riwayat itu dari Al-Jundi tadi. Dr. Al-Haj Abdul Karim Amrullah, yakni Hayahamka, mengatakan dalam bukunya Al-Qaulus Shahih bahwa hadis ini tidak ada sama sekali dalam hadis Ibnu Majah. Bahkan hadis ini buatan kaum Muslim Ahmadiyah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal berkaitan dengan hadis ini, ulama ahli tasawuf telah menulis, tidak akan ada Mahdi melainkan Mahdi yang berhubungan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sama seperti perhubungan Nabi Isa alaihissalam dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, yakni sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam dengan tidak memansukkan dan membatalkan suatu hukum pun. Begitu juga Imam Mahdi akan mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak membatalkan hukum apapun dari syariat Islam ini. Terdapat di dalam Muqaddamah Ibnu Khaldun halaman 367. Juga terdapat di dalam Hujajul Kiramah halaman 421. Yang kedua, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, artinya hampir-hampir orang yang hidup di antara kamu, bahwa dia berjumpa dengan Isa ibnu Maryam yang menjadi Imam Mahdi dan hakim yang adil, memecahkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah dan peperangan. Terdapat di dalam Musnad Ahmad bin Hambal juz 2 halaman 411 hadis nomor 9343. Dalam hadis ini Isa ibnu Maryam itu dikatakan sebagai Imam Mahdi. Artinya Isa ibnu Maryam Imam Mahdi juga. Yang ketiga, Alama Umar At-Tibi rahmatullah alaihi telah berkata, sesungguhnya sebagian besar mufasir ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa. Terdapat di dalam Jaridah Alif bab Adat halaman 3499. Yang keempat, bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang mengakui begitu, bahkan sudah disebutkan di dalam kitab-kitab golongan Syiah juga, bahwa Imam Mahdi alaihissalam akan berkata kepada manusia, wahai manusia, dengarkanlah, siapa saja yang hendak melihat Isa dan Sam'un, maka lihatlah saya ini adalah Isa dan Sam'un. Terdapat di dalam kitab Biharul Anwar jilid yang ke-13 halaman 202. Yang terakhir, semua indikator tadi
adalah sama-sama berhubungan dengan Imam Mahdi dan Isa alaihissalam, yaitu kita perhatikan kedua-duanya akan datang di akhir zaman. Kedua-duanya berwarna kuning langsat sebagaimana di dalam hadis Bukhari, dan Hijajul Kiramah mengatakan seperti itu. Kedua-duanya juga akan membagikan harta sesuai dengan hadis Bukhari dan juga hadis Musnad Ahmad. Kedua-duanya juga akan menjalankan sunnah Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam hadis Muslim dan Hujajul Kiramah. Juga kedua-duanya akan memecahkan salib sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Hujajul Kiramah. Bahkan dikatakan kedua-duanya akan berlaku adil, yaitu di dalam hadis Muslim dan Hujajul Kiramah. Lalu juga kedua-duanya akan tinggal 7 tahun sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Miskat dan juga Hujajul Kiramah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, intinya semua indikator-indikator tersebut menyaksikan bahwa kedua nama gelar itu hanya cocok bagi seorang saja. Artinya adalah Imam Mahdi adalah Al-Masih yang dijanjikan. Imam Mahdi sama dengan Al-Masih yang dijanjikan. Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan satu orangnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi keimanan kita untuk kita dapat mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi adalah satu orangnya. Isa yang dulu sudah wafat dan akan datangnya Isa Imam Mahdi di akhir zaman dari umat Islam sendiri. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.